Teman-teman semua, persoalan poligami ini menjadi persoalan yang hangat dibicarakan. Bahkan banyak yang mengkritik Islam karena adanya poligami. Dan juga yang menolak adalah para muslimah itu sendiri. Nah, saat ini bermunculan para pendakwah, para ustadz, yang dimana ia justru mendakwahkan poligami dan ia mengklaim bahwa poligami adalah syariat Islam. Sehingga siapa yang menolak poligami, maka dia menolak syariat Islam. Dan barang siapa menolak syariat Islam, maka dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, ini sungguh ironi teman-teman. Ketika agama dengan negara bersatu, inilah yang akan terjadi. Kita masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk berpendapat, tidak memiliki kebebasan untuk berbicara. Sehingga musuh daripada negara agama adalah apa? Negara demokrasi. Dan memang negara demokrasi yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena negara-negara agama teramat banyak nafsu-nafsu bejat, baik dari para pemimpinnya, para pemuka agamanya, yang dibalut dengan agama, dikatakan ini adalah hukum Allah. Jika kalian tidak mengikuti, maka kalian tidak mengikuti hukum Allah. Innalillahi. Nah, kembali kepada topik tadi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas persoalan poligami. Benarkah poligami bagian daripada syariah? Atau justru poligami adalah nafsu bejat para pemuka agama Islam atau para umat Islam yang laki-laki dengan dibalut label-label syariah? Mari kita bahas. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, saya teringat ketika saya pernah ke Al Zaitun bersama teman-teman saya, bersama rombongan. Ketika itu saya berdiskusi dengan Syekh. Salah seorang di antara kami berguyon lah, bercanda dengan Syekh, mengatakan, "Syekh, kalau saya sudah seperti ini berarti boleh dong saya menambah istri." Jawaban dari Syekh Panji Gumilang itu sangat menolak akan poligami. Bagaimana kiranya kamu bisa memperhatikan umat, bisa memperhatikan agama, bisa memperhatikan santrimu, kalau yang kamu urusi adalah masih kelaminmu, apalagi istri-istrimu, kan begitu. Nah, pernyataan Syekh seperti ini dibuktikan dengan apa? Syekh Panji Gumilang juga monogami, satu istri. Seharusnya perilaku Syekh Panji Gumilang yang dijadikan sebagai apa? Contoh oleh para pemuka agama Islam yang lain. Karena masih banyak para pemuka agama Islam yang mendakwahkan poligami dan justru dia juga melakukannya. Sangat banyak. Ya, sangat banyak sekali. Lantas, kita bagaimana bisa melihat seorang ulama itu waro, seorang ulama itu zuhud, jika persoalan selangkangan pun, persoalan perempuan, nafsu, tidak bisa ia jaga. Ya, dia masih tergoda dengan perempuan sehingga melakukan poligami, kan begitu. Perlu kita bahas masalah poligami ini. Dalam hal ini saya menyatakan bahwa poligami itu haram untuk saat ini. Kecuali ada suatu yang memaksa, yaitu ketika nanti misalkan perang dunia ketiga, banyak janda-janda, maka diperbolehkan poligami. Untuk saat ini haram. Ya, itu adalah fatwa daripada saya sendiri. Kalau Anda mau mengikuti ya silahkan, jika tidak ya tidak masalah. Nah, kenapa saya berbicara haram? Mari kita lihat. Dalam kaidahnya, oke, hukum Islam ini wajib sesuai dengan zamannya. Tagyirul hukmah bitagyiril azmina wal amkina. Bahwa hukum itu wajib berubah sesuai zaman dan tempatnya. Kan begitu. Kemudian, dalam permasalahan poligami, oke, ini nggak bisa kita pisahkan daripada ayat sebelumnya. Karena ada tafsir ayat bil ayat. Apalagi kalau kita memiliki pemahaman dalam usul fikih, kita paham bahwa Quran Surah An-Nisa ayat 3, ini lafaznya adalah muqayyad, terikat. Terikat dengan apa? Ada sababnya. Yaitu di Quran Surah An-Nisa ayat 2. Kan begitu teman-teman semua. Di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 2 dijelaskan oleh Tuhan, kamu itu wajib menjaga anak yatim, wajib mengembalikan harta mereka. Dan jangan juga kamu memakan harta mereka, apalagi menukarnya. Nah, di sini Tuhan perintahkan kita untuk berbuat kebajikan, berbuat adil, bijaksana kepada anak yatim yang kita asuh.
Jangan sampai kita memakan hartanya, jangan sampai kita menjoliminya, kan begitu. Kemudian teman-teman semua, dikatakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 3, jika kamu takut tidak bisa berlaku adil kepada anak-anak yatim yang ia akan kamu nikahi, oke, maka nikahilah perempuan lain yang kamu sukai. Nah, ayat 3 ini berisi suatu sebab. Dalam arti kebolehan poligami itu ada sebabnya. Sebab yang pertama, kewajiban kita dalam merawat, menjaga anak yatim. Itu satu. Kemudian, persoalan kalau kita tidak bisa adil kepada perempuan-perempuan yatim. Nah, jadi begini gampangnya teman-teman semua. Ada seorang anak yatim yang diasuh oleh kita. Dan kita ini, anak yatim ini gak ada hubungan darah dengan kita ya. Anak yatim ini memiliki harta warisan. Kemudian ketika mereka dewasa dan dia ini cantik, kita ini menikahinya. Nah, Tuhan melarang kalau kamu menikahi dirinya, tapi kamu gak bisa berbuat adil, gak mau mengembalikan harta kepada mereka, lebih baik jangan. Jangan. Lebih baik kamu menikah kepada orang lain. Kan begitu. Nah, kemudian teman-teman juga, ada yang memiliki pendapat sebagaimana yang dimiliki oleh almarhum Buya Syakur, bahwa Quran Surah An-Nisa di atas merupakan ayat yang diturunkan sesuai konteksnya. Ketika terjadi peperangan, banyak janda, banyak anak yatim. Sehingga pahamlah kita bahwa kebolehan poligami ditujukan untuk merawat anak yatim. Tidak lepas daripada itu. Dan juga dalam usul fikih ada namanya hukum wada'i. Sesuatu hukum menjadi dibolehkan atau tidak karena ada sebab dan ada syarat. Nah, maka masuklah kebolehan dari poligami ini karena ada sebab tadi. Kalau kamu gak bisa adil kepada anak yatim, gak bisa bijaksana kepada mereka, dan kamu gak bisa menjaga harta mereka kalau kamu menikahinya, lebih baik kamu poligami, nikahi perempuan lain. Kan itu sebabnya. Tapi kebolehan poligami juga dibatasi oleh syarat. Apa? Adil. Kalau kamu bisa adil ya silahkan. Tapi kalau nggak bisa, satu aja. Nah, ini merupakan suatu asas monogami yang ditekankan oleh agama Islam. Tapi saat ini monogaminya ditinggalkan, yang digaungkan adalah poligami. Sehingga seakan-akan Islam ini dianggap sebagai agama yang menghinakan perempuan. Kan begitu. Sebenarnya secara teori tidak, tapi memang teramat banyak para pemuka agamanya mengkerdilkan perempuan dengan dasar-dasar hukum agama Islam. Kemudian teman-teman semua, tadi sudah kita bahas dari lafaznya. Lafaz fankihu matobalakum merupakan lafaz muqayyad yang ada sebabnya di ayat kedua dan ada syaratnya pada ayat selanjutnya. Oke. Setelah itu kita membahas melalui metode istinbat hukum ada namanya sad az-zari'ah, menutup pintu daripada terjadinya kemungkaran, kemudorotan. Dan juga dalam sad az-zari'ah ini ada namanya kaidah fikih ad-darura yuzal, suatu kemudorotan haruslah dihilangkan. Dar'ul mafasid awwalu min jalbil masolih. Menolak daripada mudorot itu lebih diutamakan daripada kita mengambil yang maslahat. Kan begitu. Nah, dalam berpoligami perlu ditegaskan bahwa di sini teramat banyak mudorotnya. Satu, tidak adanya keadilan. Kenapa begitu? Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, yang menegaskan bahwa kamu selama-lamanya gak akan bisa adil kepada salah satu istrimu. Dan kamu pasti memiliki kecenderungan di salah satunya. Dan konteks ayat ini, Quran Surah An-Nisa ayat 129 ditujukan kepada Nabi Muhammad. Jika seorang Nabi gak bisa berlaku adil, ya, sekalipun dia sudah berusaha semampunya, tapi dari ayat tersebut Allah negaskan, kamu gak akan bisa adil, apalagi kita sebagai umatnya. Kan gitu. Seorang nabi gak mampu adil, kok apalagi kalian sebagai umatnya. Nah, selain daripada keadilan, kemudorotan yang lain apa? Sering terjadi rebutan warisan. Nah, ini yang paling sering. Apalagi kalau di Indonesia itu, ya, seorang anak yang terlahir dari poligami, kadang-kadang nikahnya itu nikah siri.
tidak dicatatkan oleh negara, sehingga sang anak, mohon maaf, gak bisa mewarisi. Kan begitu. Melihat dari banyaknya mudarat ini, apalagi banyaknya para pelaku poligami yang melakukan pernikahan tanpa dicatatkan melalui pernikahan siri, ini yang salah bukan berarti hukum di negara kita. Yang salah adalah hukum agama. Kita wajib merevisi hukum agama kita. Kenapa begitu? Tadi sudah saya sampaikan, tagyirul hukma bitagyiril azmina wal amkina. Hukum itu bisa berubah berdasarkan apa? Waktu dan tempat. Maka dari itu janganlah dipaksakan hukum yang saat ini diturunkan oleh Allah untuk masyarakat Arab jahiliyah dipaksakan di Indonesia, masyarakat yang sudah beradab, yang memiliki kebudayaan. Jangan dipaksakan. Sungguh berbeda. Kan begitu. Dalam hal ini sudah jelas, beberapa argumentasi saya menyatakan bahwa poligami itu haram karena banyaknya kemudorotan dan pasti tidak bisa adil karena penegasan Tuhan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 129. Tapi sangat sedikit sekali ulama saat ini yang mengharamkan poligami. Mungkin takut ditinggalkan oleh umatnya, kan begitu. Nah, kemudian teman-teman semua, perlu dipertegaskan, poligami ini dalam Quran itu hanya ada satu ayat. Sedangkan perintah Tuhan untuk menegakkan keadilan itu sangat banyak. Bagaimanalah bisa satu ayat poligami menggugurkan seluruh ayat yang berisi perintah untuk berbuat adil? Kan gitu. Lagi pula, kalau ini dikatakan sebagai perintah oleh mereka, karena fa-nya itu adalah lafaz amar, mohon maaf, ini sangat jahil, apalagi umat Islam yang mendengarkan tidak pernah mengkaji terkait apa usul fikih, qawaid fikih. Oleh karena itu kita perlu berikan penjelasan kepada mereka. Kan begitu. Loh, kalau Tuhan membolehkan pada konteks saat itu, Quran Surah An-Nisa ayat 3 ini hanyalah merupakan ayat yang mengakomodir kebutuhan masyarakat pada saat itu. Loh, berarti kalau gitu Islam gak sempurna. Islam memang bukan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum itu bimakna Islam yang telah dibawakan oleh Rasulullah telah selesai, telah cukup risalahnya. Karena kalau dikatakan sempurna, mohon maaf, Islam hanya berisi prinsip-prinsip umum dalam hukum. Sedangkan hal-hal yang khusus tidak pernah dimasuki oleh Islam. Ya, karena dalam hukum-hukum yang khusus, yaitu berupa produk-produk hukum, itu sangat bisa sekali berubah sesuai kebutuhan zaman dan waktunya. Kan gitu. Sedangkan landasan umumnya dalam Quran tidak akan bisa berubah. Prinsip hukum itu nggak akan bisa berubah, tapi produk hukum bisa berubah. Itu. Kemudian juga teman-teman semua, jika kalian menyatakan agama Islam telah sempurna, jadi nggak perlu ada pembaharuan, mohon maaf, agama sempurna seperti apa yang masih membolehkan perbudakan tanpa harus menikahinya? Kan Masya Allah. Katanya agama sempurna, agama rahmat, agama yang memanusiakan manusia. Tapi kok masih memberlakukan perbudakan? Kan gitu. Ini kalau kita pahami dengan konteks modern, mohon maaf, Islam amat jauh daripada kata sempurna. Tapi kalau kita pahami dengan hati yang bersih, yang siap menerima kritik, maka kita akan menyatakan bahwa Islam telah sempurna. Risalah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad pada saat itu untuk umat saat itu. Sehingga umat saat ini yang ingin mencari produk hukum, ingin membuat suatu produk hukum, wajiblah berlandaskan prinsip hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Oke? Sedangkan kita dengan sadar akan menyatakan, oh iya, dalam Quran memang ada ayat-ayat perbudakan, tapi ini konteksnya pada masa dahulu, sedangkan masa sekarang sudah tidak berlaku. Kan begitu. Tapi ini kan enggak. Umat ini seakan-akan tidak mau seperti itu. Dia maunya agamanya sendiri yang paling sempurna, tapi ketika dibantah balik, agama sempurna apa yang mengajarkan perbudakan, dianya marah-marah. Allah ya Karim. Nah, kemudian teman-teman, kembali lagi. Ulama-ulama mazhab, baik daripada Syafi'iyah dan Hanabilah, juga melarang daripada poligami. Dikatakan dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah,
Bagi kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa keperluan yang jelas. Terlebih bila dia mampu terjaga daripada perzinahan dengan salah satu istri. Karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram, yaitu ketidakadilan. Oke. Loh, kenapa bisa dikatakan mereka akan jatuh kepada ketidakadilan? Karena penegasan Tuhan yang telah menyatakan manusia laki-laki gak akan bisa adil kepada salah satu istrinya, dan bahkan Rasulullah juga mengancam jika ada seorang laki-laki yang tidak adil kepada salah satu istrinya. Kan begitu. Kemudian, ulama yang saat ini yaitu Syekh Wahbah Az-Zuhaili juga menyatakan monogami adalah sistem perkawinan yang paling utama dan merupakan pokok daripada ajaran Islam, syariat. Sedangkan poligami adalah sistem yang tidak lazim dan bersifat pengecualian. Dari pembahasan ini kita tahu bahwa pokok daripada ajaran Islam, daripada syariat Islam adalah monogami, satu istri. Sedangkan poligami itu adalah dalam keadaan-keadaan tertentu yang memaksakan begitu. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa pandangan ulama tersebut, berdasarkan kaidah fikih di atas tadi, maka saya menyatakan haram untuk saat ini. Ya. Oleh karena itu, seharusnya negara juga tegas bahwa kita hidup di Indonesia jangan pakai hukum agama, tapi pakai hukum negara. Ini kan enggak, masih ada dualisme hukum. Yang satu menyatakan, oh hukum itu harus dicatatkan karena kita negara. Ya, yang satu lagi orang agamawan bilang, nggak perlu dicatatkan, yang penting ada saksi, ada wali sah. Seharusnya negara ini bertindak, ya, mengamankan orang-orang agamawan seperti ini. Karena mereka dalam hal kecil, dalam pernikahan, menolak dicatatkan, menganggap pernikahan siri itu sudah sah. Ini sangat berbahaya dan dapat merusak kesatuan daripada negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Dan perlu ditegaskan bahwa Islam itu sejatinya agama yang menjaga keadilan sosial. Itu secara teori. Prakteknya, Masya Allah, kebalik semua. Ya. Keadilan sosial yang dimaksud, jangan sampai hak dia kita nodai, apalagi kita rampas. Masuklah di sana maqasidus syar'iyyah. Maka bagaimana mungkin poligami dapat dijalankan di negara kita? Oleh karena itu, maka wajiblah kita tolak poligami ini, jangan sampai ada poligami. Ya. Apalagi masih banyak yang udah poligami tapi masih selingkuh. Kan gitu. Lagi pula banyak juga kayak yang poligami itu justru menikahi perempuan yang lebih muda, bukan yang lebih tua atau janda. Sehingga poligaminya itu hanya untuk kebutuhan syahwat. Perempuan jadikan sebagai objek dagangan, hanya sebagai pemuas syahwat belaka. Kan begitu. Itu agama yang sempurna. Ayo, silakan kita berpikir. Dan untuk teman-teman semua, saudara saya yang Islam, terutama yang laki-laki, jangan sekali-kali memiliki pikiran untuk poligami. Jangan. Gak akan bahagia. Apalagi kalau kalian menyakiti hati istri yang lebih tua. Hati-hati. Gak akan bahagia, gak akan sukses. Hancur. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rakhai untuk kita semua. Merdeka.